Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam bentuk video pembelajaran. Walaupun kita sedang dalam posisi berduka, mudah-mudahan kita bisa belajar dan mengambil hikmah dari adanya virus COVID-19 tersebut. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini tidak mengurangi nilai-nilai yang ada ketika di kelas. Sehingga para mahasiswa sekalian, kita dapat berdiskusi kembali dalam sistem pembelajaran. Pada saat ini, supaya kita lebih tertarik untuk mempelajari konsep-konsep yang ada, yaitu mengenai demokrasi, silakan para mahasiswa sekalian untuk melihat tayangan film yang akan saya berikan kepada para mahasiswa sekalian. Silakan untuk menyaksikan. Demokrasi kita ini sudah terlalu kebablasan. Perkembangan demokrasi di Indonesia yang hingga kini masih diyakini sebagai pilihan terbaik bagi sistem politik dan ketatanegaraan nasional terus diwarnai sejumlah drama. Berbagai drama yang terus terjadi ini merefleksikan keniscayaan bahwa proses pencarian demokrasi dalam praktek politik dan kenegaraan kita masih terus berlangsung. Perkembangan kehidupan demokrasi di Indonesia terus dihadapkan dengan banyak tantangan. Berbagai kritik terhadap praktek-praktek yang dianggap sebagai penyimpangan demokrasi dalam beberapa tahun terakhir kerap mengemuka dan menerbitkan keprihatinan banyak pihak. Demokrasi kita ini sudah terlalu kebablasan. Praktek demokrasi politik yang kita laksanakan telah membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang ekstrim, seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, dan terorisme. Beda dengan yang dimaknai oleh beberapa politisi yang menyatakan, nih kita harus balik ke Orba, karena yang sekarang kebablasan. Saya memilih kebablasan dengan happiness daripada tertib tetapi in fear atau dengan ketakutan. Nah, saya melihat ini harus clear ya, bahwa kebablasan saat ini problemnya adalah pada problem masing-masing individu lupa kepada koridornya. Demokrasi merupakan sistem politik dan ketatanegaraan yang sejak proklamasi kemerdekaan telah dipilih para pendiri negara Republik Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada masa itu, demokrasi dipilih sebagai antitesa dari sistem feodal dan sistem pemerintahan otoriter yang berlaku pada masa penjajahan. Mengapa para pemimpin kita ketika dalam pergerakan nasional menuju kepada kemerdekaan itu memilih demokrasi? Karena ada dua hal. Dia mendapatkan pengaruh dari luar karena pembacaannya, pemahamannya tentang itu, dan
kondisi dalam negeri kita. Tidak ada kerajaan feodal yang demokratis kan, maka itu mau dirombak. Oleh karena itu para pemimpin kita sepakat kalau nanti kita merdeka, maka pemerintahan yang kita bangun adalah pemerintahan yang demokratis. Itu sepakat semua. Cuma persoalannya adalah jenis demokrasi yang bagaimana yang harus kita pakai. Meski sepakat memilih demokrasi sebagai sistem politik dan ketatanegaraan, pelaksanaan demokrasi di Indonesia tidak selalu berlangsung mulus. Eksperimen dan pencarian model demokrasi yang dianggap paling cocok untuk Indonesia bahkan sudah dimulai hanya beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan. Pada 14 November 1945, untuk menghindari kesan bahwa Republik Indonesia adalah negara absolut, pemerintah mengeluarkan maklumat perubahan pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Nah, ini ada hubungannya dengan tuduhan ya, kemungkinan tuduhan kekuatan sekutu waktu itu ya, yang memenangkan Perang Dunia Kedua melawan Jepang. Bahwa Soekarno-Hatta yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu adalah boneka Jepang. Nah, sebagai boneka Jepang akan lebih efektif memimpin pemerintahan itu melalui sistem sistem presidensil, semi presidensil ya, yang menjadi substansi konstitusi kita. Nah, oleh sebab itu Hatta dan kawan-kawan, Sultan Syahrir dan yang berpendidikan di Belanda pada umumnya itu kemudian bersepakat untuk mengubah sistem pemerintahan kita itu menjadi parlementer. Tapi konstitusinya nggak diubah. Usai pengakuan kedaulatan dari tahun 1950 hingga 1959, Indonesia menerapkan sistem demokrasi liberal atau kerap disebut demokrasi parlementer. Pada masa ini, praktek demokrasi dapat ditemukan dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan. Kala itu, parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Yang mengapa dianggap parlementer baik itu dari tahun 50 sampai dengan 58. Nah, kenapa? Karena itu diawali oleh pemilu 55. Pemilu 55 itu memang terus terang menurut pemahaman saya dan banyak juga orang yang mengatakan seperti itu, pemilu yang paling demokratis tanda kutip. Meski tingkat akuntabilitas politiknya sangat tinggi, praktek demokrasi parlementer pada dekade 1950-an dinilai gagal. Kegagalan terutama sering dialamatkan pada ketidakmampuan pemerintahan kala itu melaksanakan pembangunan karena kerap berganti. Tercatat terjadi 7 kali perubahan kabinet selama masa pemberlakuan demokrasi parlementer. Partai politik kita dan juga politisinya, pemimpin-pemimpin partai politik tidak siap dengan itu. Jadi selalu muncul konflik di antara kekuatan-kekuatan politik tahun 50-an itu. Sehingga tidak ada kabinet yang bisa bertahan lama. Paling lama itu 24 bulan. Itu kalau nggak salah kabinet Ali Sosto Omijoyo. Nah, yang lain-lain itu ada yang 6 bulan, ada yang tidak sampai setahun, jatuh bangunlah kabinetnya. Nah, kabinet itu jatuh bangun kenapa? Ya itu tadi, kepentingan kelompok atau kepentingan golongan itu lebih menonjol timbang kepentingan bangsa kita. Demokrasi parlementer yang dipuji banyak pengamat asing ini akhirnya berakhir setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit ini berisi keputusan pembubaran konstituante
pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan MPRS dan DPRS. Tapi selalu saja ada ekses. Mereka yang seolah-olah mau berbuat baik, tapi sebetulnya berlaku otoriter untuk kepentingan rezimnya atau kepentingan dirinya sendiri. Setelah dekret Presiden pada 5 Juli 1959, praktek demokrasi dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan nasional tak kunjung membaik. Menyusul kebijakan pembubaran konstituante dan parlemen hasil pemilu tahun 1955 oleh Presiden Soekarno, peran partai politik dalam pemerintahan mengerdil. Akibatnya, pada masa yang oleh beberapa sejarawan disebut sebagai era demokrasi terpimpin ini, berbagai praktek pelanggaran demokrasi yang dipicu tidak terkontrolnya kekuasaan presiden terjadi. Yang dia maksud dengan demokrasi terpimpin itu, bagaimana menempatkan pemimpin dalam proses pelaksanaan demokrasi sehingga demokrasinya tetap berwujud dan pemimpinnya punya peranan dalam proses demokrasi itu. Tetapi akhirnya kan Bung Karno juga dianggap sebagai otoriter juga, dan memang ya dia tangkap orang juga, dia diangkat sebagai presiden seumur hidup, dia tidak mengadakan pemilihan umum, anggota MPR, DPR, MPRS-nya diangkat, DPR-nya dirubah menjadi DPR gotong royong, dan sebagainya. Terpusatnya kekuasaan pada Presiden Soekarno saat itu juga membuat kekuatan-kekuatan politik yang ada tidak bisa bersaing secara fair dan terbuka. Mereka berlomba mendekat dan berebut pengaruh dari Presiden. Kondisi ini diduga ikut melatar belakangi peristiwa 30 September 1965 yang menjadi pintu masuk penggulingan Presiden Soekarno. Nah, kekuatan partai-partai politik itu kecuali PKI itu sudah selesai, sudah habis. Jadi hanya 3 kekuatan politik selama demokrasi terpimpin: Bung Karno, TNI atau militer, dan PKI. Nah, Bung Karno mencoba bertahan di atas konflik TNI dan PKI. Itulah yang puncaknya sampai tahun 1965 melalui peristiwa G30S yang kita kenal sampai sekarang. Tak lama setelah kekuasaan Presiden Soekarno tergerogoti akibat Super Semar, Mayor Jenderal Soeharto yang kemudian memegang jalannya pemerintahan mulai menerapkan sistem dan gaya demokrasi yang berbeda. Setelah diangkat menjadi pejabat presiden pada 1966 dan kemudian presiden pada 1967, Soeharto memperkenalkan jargon demokrasi Pancasila. Saya tidak sependapat dengan pembagian sistem demokrasi yang diajarkan di sekolah. Jadi ada demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan kemudian pada masa Orde Baru demokrasi Pancasila. Pembagian semacam ini menurut hemat saya diciptakan pada masa Orde Baru justru untuk membenarkan atau memberikan legitimasi kepada rezim Orde Baru bahwa demokrasi liberal itu adalah demokrasi yang lemah karena pemerintahannya setiap saat itu bisa berganti, pemerintahan tidak stabil, dan kemudian demokrasi terpimpin itu dianggap juga presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar, sedangkan yang baik itu adalah demokrasi pada masa Orde Baru gitu, yang disebut dengan demokrasi Pancasila. Saya tidak sependapat dengan pandangan itu karena tujuannya jelas hanya untuk memberikan nilai yang positif terhadap sistem yang dianut pada masa Orde Baru dengan menjelekkan sistem yang ada sebelumnya gitu. Saya tetap percaya bahwa Pak Harto ketika mensosialisasikan demokrasi Pancasila, niatnya pun baik.
di masyarakat yang heterogen ini, kalau dilepas begitu saja, bisa benturan satu sama lain. Tapi selalu saja ada ekses. Mereka yang seolah-olah mau berbuat baik, tapi sebetulnya berlaku otoriter untuk kepentingan rezimnya atau kepentingan dirinya sendiri. Meski indah dalam kata-kata, semasa kekuasaan Presiden Soeharto, jargon demokrasi Pancasila justru kerap dipakai sebagai retorika untuk membenarkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai banyak pihak anti-demokrasi. Hampir semua ciri yang kerap disebut dalam definisi sistem pemerintahan otoriter bisa ditemukan pada masa rezim Soeharto atau pemerintahan Orde Baru. Dari ketiadaan rotasi kekuasaan eksekutif, tertutupnya proses rekrutmen politik, pemilu yang penuh rekayasa, pengakuan HAM yang terbatas, hingga tumbuh suburnya korupsi dan nepotisme di segala bidang. Ya, kenyataannya memang pada era Orde Baru, praktis proses politik itu jauh lebih mudah daripada sekarang. Karena di DPR RI dan di DPRD Provinsi Kabupaten Kota hanya ada 3 fraksi, yaitu PDI, P3, dan Golkar. Masih ditambah lagi di MPR RI ada utusan golongan dan ada fraksi ABRI. Yang notabene fraksi ABRI plus fraksi Golkar itu berdua menguasai sekitar 80% dari suara di DPR. Jadi praktis kalau pemerintah dalam hal ini golongan karya menghendaki sesuatu dengan gampang. Disiplin di dalam negara demokrasi manapun, namanya angkatan darat, namanya militer, nggak boleh dipolitik. Tapi kita harus legowo bahwa kita mempunyai sejarah yang tidak mendukung demokratisasi, yaitu ketika militer masuk ke dalam politik. Dan ternyata masuk mereka ke dalam politik, satu faktanya kita menjadi tidak profesional mereka. Dulu zamannya Pak Karno, militer kita ditakuti ya seluruh dunia, angkatan lautnya, angkatan udaranya. Tapi karena ngurus politik sehingga akhirnya berbisnis kan mereka. Akhirnya mereka tidak profesional, bahkan dalam prakteknya distorsi demokrasi ini terjadi. Setelah 32 tahun berkuasa, pada tahun 1998, pemerintahan Orde Baru tumbang oleh gerakan reformasi. Bersamaan dengan itu, upaya untuk menafsir ulang dan mencari sistem demokrasi yang cocok untuk Indonesia kembali dilakukan. Nah, di kita sering sekali aturan yang sudah disepakati itu tiba-tiba dirubah untuk kepentingan tertentu. Dan itu pasti melanggar demokrasi. Selepas ambruknya pemerintahan Orde Baru, Indonesia memasuki suasana kehidupan politik dan kenegaraan baru. Suasana baru ini tercipta berkat berbagai kebijakan reformasi yang menyentuh banyak aspek kehidupan. Salah satu puncak kebijakan reformasi itu adalah di amandemennya Undang-Undang 1945 yang dinilai sebagai sumber utama kegagalan tataan kehidupan kenegaraan di era pemerintahan Orde Baru. Jadi sebetulnya demokrasi terpimpinnya itu 2 kali kita. 2 kali di awalnya adalah di Pak Karno dengan istilah demokrasi terpimpin, tapi kemudian demokrasi Pancasila ala Soeharto. Tapi keduanya sama, konsentrasi kekuasaan, kekuatan politik, kekuatan apapun di eksekutif. Jadi ketika masuk kepada era reformasi, isu pertamanya adalah division of labor. Ini harus di breakdown, nggak boleh terkonsentrasi di presiden walaupun bentuknya presidensial. Oleh karena itu kemudian Undang-Undang Dasar Konstitusi di amandemen untuk memastikan balance of power dari yudikatif, eksekutif, dan legislatifnya. Ya ada langkah-langkah baik
ya Habibie naik dalam gonjang-ganjing, dia berusaha mengembalikan sistem demokrasi, media dibebaskan, mengeluarkan pendapatnya, orang bebas segala macam dan sebagainya. Dan itu adalah awal yang baik sebenarnya. Sejak bergulirnya era reformasi, sejumlah upaya lain untuk membangun kembali kehidupan yang demokratis juga terus dilakukan. Antara lain, dengan dikeluarkannya ketetapan MPR RI nomor 10 tahun 1998 tentang pokok-pokok reformasi, TAP MPR RI nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN, TAP MPR nomor 13 tahun 1998 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dan lain-lain. Lebih baiknya adalah bahwa kekuasaan itu ya tidak lagi di satu tangan. Kekuasaan itu makin menyebar. Kemudian tidak ada lagi anggota legislatif yang diangkat atau ditunjuk. Nah, jadi semuanya dipilih melalui pemilihan umum. Itu baik di tingkat lokal, kabupaten kota, provinsi maupun tingkat nasional. Nah, kemudian juga siapapun tanpa kecuali punya peluang, kesempatan masuk dalam bidang politik untuk duduk di sebagai calon anggota legislatif, untuk maju dalam pilkada, walaupun belakangan yang memiliki uang lebih memiliki peluang ketimbang yang tidak punya uang. Meski bisa dikatakan terus membaik, perkembangan kehidupan demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir masih sangat jauh dari sempurna. Kritik paling kerap terlontar, misalnya, tertuju pada praktik demokrasi yang masih sering hanya mengedepankan aspek-aspek prosedural dan belum menyentuh substansi demokrasi. Nah, sekarang memang tidak otoriter, tetapi ada macam-macam seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi, demokrasi kita sekarang kebablasan. Demokrasinya, pelaksanaan demokrasi yang kebablasan. Tapi demokrasinya sendiri tidak kebablasan. Yang persoalan kita belum menemukan sebuah rumusan yang jelas tentang demokrasi yang bagaimana yang kita inginkan. Inti dari demokrasi itu sebenarnya sederhana. Ketika kita akan melakukan sesuatu, maka semuanya harus dijalankan secara wajar dan damai, berdasarkan aturan. Nah, di kita sering sekali aturan yang sudah disepakati itu tiba-tiba dirubah untuk kepentingan tertentu. Dan itu pasti melanggar demokrasi. Artinya, paling tidak kita belum tahu apa sih demokrasi yang kita mau. Masyarakat Indonesia itu menurut hemat saya sudah dewasa di dalam berdemokrasi gitu. Ada hal-hal yang misalnya menakutkan di dalam gerakan pada tanggal 2 Desember tahun yang lalu misalnya, ketika demikian banyak massa yang bisa dikerahkan gitu, tetapi toh tidak terjadi apa-apa gitu. Dan yang dikhawatirkan itu tidak menjadi kenyataan gitu. Demikian juga upaya misalnya untuk melakukan apa yang disebut dengan kudeta, itu juga tidak terjadi gitu. Jatuh bangunnya berbagai sistem demokrasi yang pernah dipraktikkan di Indonesia, serta masih jauhnya praktik demokrasi di Indonesia dari nilai-nilai demokrasi sejati yang diamanatkan dalam cita-cita kemerdekaan, membuktikan masih banyak masalah yang harus dibenahi dalam kehidupan demokrasi kita.
Terima kasih sudah menyaksikan film tersebut. Dari film yang ditampilkan, kita dapat melihat bahwa proses demokrasi di Indonesia itu tidak semulus jalan tol. Akan tetapi proses demokrasi di Indonesia itu ada kalanya naik, turun, jatuh, bangun seperti itu. Bahkan ketika pada saat zaman Orde Baru menyatakan adalah sebuah demokrasi semu. Jadi seolah-olah demokrasi, padahal di belakangnya ada kebobrokan, di belakangnya ada hal-hal yang harus diperbaiki seperti itu. Walaupun kita jangan melihat secara picik bahwa ketika Orde Baru mungkin ada hal-hal yang dapat kita ambil pelajaran. Seperti itu. Untuk mempelajari konsep demokrasi ini lebih dalam, kita akan gali konsep demokrasi ini berdasarkan dari makna dari demokrasi itu sendiri. Kita akan gali berdasarkan artinya. Karena ada istilah, what is the name? Apalah arti sebuah nama? The name is prayer, the name have meaning. Jadi apalah arti sebuah nama? Nama itu adalah doa, nama itu memiliki arti. Makanya kita akan teliti dulu supaya kita lebih memahami tentang konsep demokrasi tersebut, yaitu dari segi maknanya, dari segi artinya. Demokrasi berasal dari bahasa Latin, terdiri dari dua kata, ada demos dan kratein atau kratos. Jadi kalau demokrasi itu artinya adalah rakyat, dan kratos atau kratein itu adalah artinya pemerintahan. Jadi pemerintahan rakyat yang tertinggi itu berada di tangan rakyat. Bisa dinyatakan secara istilah dari makna demokrasi tersebut bahwa demokrasi artinya pemerintahan untuk rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Jadi rakyat itu adalah yang akan menentukan negara ini mau dibawa kemana. Karena yang namanya konsep Pancasila itu adalah berasal dari kehidupan rakyat, digali dari kebiasaan adat istiadat rakyat Indonesia itu sendiri. Kemudian kita akan gali secara konsep dasar demokrasi. Konsep dasar demokrasi itu ada 3, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi demokrasi itu segala sesuatunya dari rakyat, kemudian oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam artian yang menjalankan negara ini itu dari rakyat, kemudian oleh rakyat, kemudian untuk rakyat. Segala sesuatu yang dilakukan oleh para pemimpin kita yang ada di Jakarta sana itu adalah untuk rakyat, untuk kemajuan rakyat. Seperti itu. Kemudian ada terminologi mengenai demokrasi. Kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Jadi ada wakil-wakilnya yang dipilih. Seperti itu. Kenapa harus ada perwakilan? Karena Indonesia itu adalah sebuah daerah yang sangat luas. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Tanah Rote, itu sangat luar biasa luas. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Bahkan kita memiliki 3 daerah waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Indonesia sangat luar biasa kaya, beragam suku, beragam bahasa. Jadi kalau kita tidak ada perwakilan, sangat susah untuk semuanya berpartisipasi. Jadi ada yang mewakili. Makanya ketika memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di pemerintahan, adalah wakil-wakil rakyat yang harus terpilih, yang dia berasal dari rakyat
dan tidak akan mengkhianati dari pesan-pesan yang diberikan oleh rakyat. Kemudian konsep terminologi yang kedua, pemerintahannya itu yang mendorong dan menjamin kemerdekaan untuk berbicara. Kemerdekaan berbicara ini digaungkan ketika zaman reformasi. Kalau dulu banyak pers-pers, media-media yang sedikit bertentangan dengan pemerintahan pada saat Orde Baru, maka dia akan dibredel. Ada departemen penerangan, jadi semuanya itu harus melalui sensor yang ketat, dan kalau ada yang aneh-aneh, yang nyeleneh-nyeleneh, maka dibredel. Kalau untuk sekarang, kebebasan berbicara itu sudah lebih baik daripada zaman Orde Baru. Kemudian yang kedua, menjamin kemerdekaan untuk beragama. Jadi negara tidak memaksakan pemeluknya untuk memeluk satu agama tertentu. Jadi membebaskan kepada warganya untuk memilih agamanya berdasarkan keyakinannya. Bahkan ketika zaman Orde Baru, untuk warga etnis Tionghoa itu sedikit dibatasi. Kemudian dengan adanya Presiden Abdurrahman Wahid, bahkan disebut sebagai Bapak Pluralisme, sehingga dicabut hal tersebut, sehingga menjadikan yang namanya kesenian barongsai dan tahun baru Imlek itu diperbolehkan untuk diperingati. Kemudian yang selanjutnya adalah kemerdekaan untuk berpendapat. Rambut boleh sama hitam, pendapat boleh beda. Jadi kalau ada beda pendapat, baik dalam keluarga, baik dalam pemerintahan, itu sekarang sah-sah saja. Kemudian selain hal tersebut, ada juga rule of law, adanya pemerintahan yang menegakkan rule of law. Jadi segala sesuatu aturannya itu berdasarkan hukum. Hukum adalah sebagai panglima. Bahkan ada istilah equality before the law. Tentu saja dengan memperhatikan asas presumption of innocence. Jadi ada persamaan hak dalam hukum. Akan tetapi pada implementasinya mungkin kita sering melihat ada kalanya yang hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Itu bukan salah dalam produk hukumnya, akan tetapi itu salah dalam segi implementasinya. Sebagus apapun undang-undang, sebagus apapun aturan yang telah dibuat, yang paling bagus itu adalah apabila aturan tersebut itu diimplementasikan secara konsekuen, transparan, dan akuntabel. Kemudian adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas. Jadi kelompok minoritas itu harus dilindungi. Walaupun Islam sebagai agama yang paling besar, tetapi tetap dia harus menghormati agama-agama yang lain. Kalau berdasarkan dari sensus organisasi kemasyarakatan, yang paling banyak yang pertama itu adalah Nahdlatul Ulama, kemudian yang kedua adalah dari Muhammadiyah, kemudian yang ketiga itu adalah dari HKBP, seperti itu. Walaupun di sana Islam sebagai mayoritas, tetapi dia harus menghormati kelompok-kelompok minoritas dengan menjunjung tinggi Declaration of Human Rights, hak asasi manusia. Kemudian ada masyarakat yang warganya saling memberi peluang yang sama. Ada hal yang unik yang berbeda antara krisis moneter Indonesia dengan krisis moneter yang terjadi di Korea. Ketika krisis moneter yang terjadi di Indonesia, semua orang rasa individualisnya tinggi. Semua orang ngambil uangnya yang ada di bank, takut bank bangkrut. Semua orang mengambil investasinya. Kemudian terjadilah apa yang tidak kita inginkan, yaitu krisis multidimensi, yang harta yang mereka punya bahkan rela gajinya untuk dikurangi. Itu menurut yang dikemukakan oleh Prof. Choi dari Chonbuk University, seperti itu. Mereka mengeluarkan semua uangnya berbondong-bondong, memberikan kepada negara supaya negara tidak kolaps. Yang menyebabkan apa? Sehingga yang namanya
Korea Selatan itu tidak jadi krisis moneternya. Berbeda dengan Indonesia yang kita untuk pulihnya itu sangat lama. Karena kita lebih mementingkan segi individualisnya. Kalau mereka orang individualis, tetapi ketika negara membutuhkan, mereka melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Bahkan menurut John F. Kennedy, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepada kamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negara. Sekarang kita akan mempelajari tentang perkembangan demokrasi. Demokrasi pada awalnya, yaitu di Yunani, itu adalah demokrasi langsung. Yang disebut dengan demokrasi langsung, yaitu semua rakyat dikumpulkan, kemudian setelah itu mereka memilih langsung pemerintahannya, kemudian mereka membuat aturan secara langsung. Akan tetapi konsep tersebut apabila diberlakukan di Indonesia itu akan sangat susah. Dikarenakan Indonesia itu sangat luas dan tidak memungkinkan untuk mengambil konsep dari demokrasi langsung tersebut. Kemudian akhirnya ada sebuah pemikiran, bagaimana kalau kita ada perwakilan. Jadi yang disebut dengan demokrasi perwakilan. Walaupun demikian, demokrasi perwakilan itu seringkali memilih wakil-wakil yang kurang kompeten. Bahkan lebih cenderung zaman dulu itu, mudah-mudahan sekarang tidak ada. Kalau ada berarti harus diberantas, ada yang disebut dengan politik uang. Jadi yang berkuasa nanti yang akan menjadi wakil-wakil rakyat itu adalah mereka yang banyak uang. Seperti itu. Jadi ketika kita memilih wakil-wakil, itu memang harus mewakili dari kelompok-kelompok kita. Harus mewakili dari keinginan-keinginan semua rakyat Indonesia. Kalau memilih pemimpin yang diawali dengan adanya politik uang, mereka itu nanti akan mencari uang kembali. Seperti itu. Kemudian istilah primer demokrasi dalam bidang politik, sedangkan istilah sekundernya digunakan juga di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi ada hal tersebut. Kemudian selanjutnya gagasan dasar pemerintahan demokrasi. Yang pertama, pengakuan partisipasi di dalam pemerintahan. Dalam artian di sini misalnya pemilu secara bebas dan rahasia. Bebas dan rahasia dalam artian bebas untuk memilih siapapun dan rahasia. Jadi ada biliknya, kemudian dia mencoblos di sana, jadi dalam bentuk rahasia. Jadi ada istilah curdil dan luber atau luber dan curdil. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Konsep-konsep itu harus dilakukan ketika pemilihan umum. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengakuan hakikat dan martabat manusia. Misalnya tindakan pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia demi kepentingan bersama. Walaupun sejarah masa lalu kita memang ada sebagian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Saya contohkan ketika peristiwa G30 SPKI, kemudian ada juga kasus Marsina, kemudian ada juga kasus Tanjung Priuk, kemudian ada juga kasus Malari, kemudian ada juga kasus dari pegiat HAM Munir, dan berbagai hal. Mungkin ketika krisis 98 ada penculikan aktivis juga yang dikemukakan oleh Kontras, dan sampai sekarang penyelesaiannya masih mengambang seperti itu. Bahkan yang anehnya ketika kasus Munir, salah satu orang yang diduga terlibat, bahkan putusannya sudah ingkrah, sudah tetap bahwa yang namanya Polikarpus itu dinyatakan bersalah. Tetapi kalau dilihat secara teori, tidak mungkin
ada hubungan, kalau dilihat secara sepintas, tidak mungkin ada hubungan antara pilot Garuda dengan membunuh aktivis HAM menggunakan racun arsenik. Di sana itu yang harus digali lebih dalam lagi, sehingga tidak bertentangan dengan hati nurani kita. Walaupun seperti itu, kita tetap menjunjung supremasi hukum, equality before the law, dan dengan menjunjung juga presumption of innocence. Kemudian selanjutnya di sini ada pilar-pilar demokrasi yang akan kita jelaskan berdasarkan United States Information Agency tahun 95. Yang pertama itu konsepnya itu adalah satu kedaulatan rakyat. Jadi segala sesuatu itu berada di tangan rakyat untuk kemakmuran rakyat. Segala sesuatu itu berdaulat dari rakyat. Jadi rakyat adalah yang paling tinggi. Mungkin jika rakyat menginginkan amandemen kelima, ya mungkin dilakukan. Akan tetapi di sana harus dinilai secara kritis. Apakah benar ketika segala sesuatu itu ingin dilakukan, ingin diperkuat, apakah harus tingkat undang-undang dasar? Orang-orang yang menginginkan amandemen kelima diantaranya satu, negara ini tidak jelas haluannya, tidak jelas tujuannya. Kalau dulu ada yang disebut dengan GBHN, garis-garis besar haluan negara, maka semuanya jelas. Akan tetapi sekarang tidak ada panduan, tidak ada hal-hal yang harus bisa diikuti. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pilar-pilar demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Dalam artian demokrasi di sini, setiap warga negara itu harus memiliki agama. A artinya tidak, gama itu artinya kacau. Jadi agama itu secara definisi itu adalah tidak kacau. Setiap agama yang ada di Indonesia semuanya mengajarkan tentang hal-hal yang baik. Tidak ada satu agama pun untuk melakukan teror, untuk melakukan pembunuhan dan lain sebagainya. Makanya di KTP kita, walaupun debatable, itu ada kolom agama. Karena mengharuskan warga negara Indonesia untuk beragama seperti itu. Kemudian yang kedua adalah demokrasi dengan kecerdasan. Demokrasi dengan logika berpikir yang kritis. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Dalam artian demokrasi yang menjunjung tinggi keinginan dari rakyat. Kemudian dengan demokrasi yang rule of law. Jadi yang menjunjung tinggi hukum. Walaupun besok langit akan runtuh, hukum tetap harus menjadi panglima, hukum tetap harus ditegakkan. Kemudian yang selanjutnya, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara. Kekuasaan negara kita kenal dengan trias politika Montesquieu. Trias politika Montesquieu ada 3 hal. Ada kekuasaan eksekutif, ada kekuasaan legislatif, dan ada kekuasaan yudikatif. Kekuasaan eksekutif dalam artian dia yang mengeksekusi aturan, dia yang menjalankan undang-undang, yaitu presiden beserta para menterinya atau para pembantunya. Kemudian ada kekuasaan legislatif. Di sana itu ada DPR, DPD, kemudian menjadi MPR dari keduanya. Dan sekarang tidak ada lembaga tertinggi negara, yang ada adalah lembaga tinggi negara. Kemudian ada kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif di sana ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Kemudian yang selanjutnya ada demokrasi dengan hak asasi manusia. Hak dasar yang harus dihormati oleh semua perangkat pemerintahan. Dia harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian demokrasi dengan peradilan yang merdeka. Peradilan yang tidak ada intervensi. Peradilan yang tidak ada gonjang-ganjing dari sana dan sini, seperti itu. Jadi peradilan itu harus merdeka, seperti itu. Kemudian ada demokrasi dengan otonomi daerah.
dalam artian membebaskan daerah-daerah untuk lebih berkreasi. Bahkan ketika ada sebuah acara bincang-bincang dengan Profesor Dr. Ing B.J. Habibie almarhum, beliau menyatakan, walaupun saya menjadi presiden yang paling singkat, tetapi saya menanamkan konsep yang mungkin kalau hal tersebut tidak dilakukan, Indonesia nggak tahu apakah masih seperti sekarang atau tidak. Kata beliau itu dengan adanya otonomi daerah. Pada saat itu banyak daerah-daerah yang ingin memisahkan dan sebagainya, tapi dengan adanya konsep otonomi daerah itu lebih dingin daerah-daerah tersebut. Karena daerah itu memiliki kreasi dan inovasi yang lebih dibandingkan dengan pemerintahan yang sentralistik pada saat pemerintahan Pak Harto. Kemudian yang selanjutnya demokrasi dengan kemakmuran. Dalam artian kemakmuran itu sangat dipentingkan. Kemakmuran itu adalah hal yang utama. Bahkan Pak Harto pernah bilang, apabila kamu ingin agar masyarakat Indonesia itu diam, maka perutnya itu harus kenyang. Kalau perutnya sudah kenyang, maka rakyat Indonesia akan diam. Seperti itu. Jadi hal yang tertinggi sebenarnya tujuan kita membentuk sebuah negara ini adalah untuk kemakmuran rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Seperti itu. Jangan sampai pajak-pajak yang dipungut dari rakyat Indonesia itu sia-sia. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah demokrasi yang berkeadilan sosial. Konsep keadilan menurut Aristoteles itu ada 3. Yang pertama adalah konsep berdasarkan kodrat alam. Laki-laki jadi laki-laki, perempuan jadi perempuan, itu sudah kodrat alam. Itu sudah adil. Kemudian yang kedua adil sama rata. Punya anak SD, SMP, SMA, karena harus adil sama rata, dia dikasih 50.000 semua. Yang ketiga ada adil berdasarkan fungsi. SD 5.000, SMP 10.000, SMA 20.000. Silahkan tinggal pilih konsep keadilan mana yang diinginkan. Kemudian yang selanjutnya adalah kriteria negara demokrasi. Menurut International Conference of Jurists di Bangkok 1965, ada 5 konsep kriteria negara demokrasi. Yang pertama adalah supremacy of law, atau hukum di atas segala hal. Hukum itu derajatnya yang paling tinggi. Semua orang harus menghormati hukum. Itu konsep yang pertama. Kemudian yang kedua adalah equality before the law, atau persamaan di hadapan hukum. Mau dia pejabat, jika salah dia harus ditindak. Ada konsep yang bagus, ada persamaan hak di dalam hukum, adalah konsep Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pendiri dari pesantren Tebu Irang. Ketika dia membuat sebuah aturan, maka aturan tersebut harus dapat juga kena terhadap dirinya. Dia ada sebuah aturan, kalau ada yang telat sholat berjamaah, maka dia harus direndam selama 2 jam. Walaupun hukumannya, ini mungkin debatable ya, para mahasiswa sekalian. Jadi bukan dilihat dari konteks hukumannya, direndam selama 2 jam, tetapi konteks keadilannya, atau equality before the law itu. Nah ternyata ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari sendiri dia telat, dia merendam dirinya sendiri selama 2 jam. Dia menyatakan aturan yang berlaku untuk santri saya sama juga dengan aturan yang berlaku untuk saya. Bahkan ada konsep juga yaitu Ratu Holing. Dia itu adalah salah satu ratu di sebuah kerajaan. Kemudian dia punya konsep jangan sampai ada orang yang menyentuh kunci kerajaan. Apabila menyentuh dia harus dibunuh. Kemudian ternyata anaknya yang 3 tahun dia menyentuh. Kemudian oleh Ratu Holing dia bilang, anak saya harus dibunuh. Kemudian dia anak satu-satunya, dia anak tunggal, bahkan dia calon pewaris tahta dari kerajaan, harus dibunuh. Kemudian para menterinya, para wakilnya bilang, jangan dibunuh Ratu, ini adalah penerus kerajaan. Dan dia juga masih kecil, jadi dia tidak tahu, tidak sadar kalau dia sedang memegang kunci kerajaan. Ya sudah, kalau seperti itu, semua jari-jarinya dipotong. Akhirnya semua jari-jarinya pangeran dipotong seperti itu. Itu sebagai wujud dari equality before the law. Kemudian ada Constitution Guaranteed of
human right. Jadi ada jaminan konstitusi terhadap hak asasi manusia. Walaupun tadi sudah dijelaskan bahwa di Indonesia banyak sekali pelanggaran HAM, hal tersebut harus dibenarkan, hal tersebut harus diluruskan. Hal-hal yang salah dan menyimpang itu harus dibuktikan kebenarannya sehingga rasional. Kemudian ada imparsial tribun atau peradilan yang tidak memihak. Ini sebagai kelanjutan dari konsep equality before the law. Jadi peradilan yang tidak memihak kepada siapapun. Jadi yang namanya hakim itu dia itu bahkan kalau di Yunani itu ada ratunya itu dia matanya menggunakan pita tetapi tangannya dia membawa pedang. Dalam artian pedangnya itu tidak milih-milih, tidak pandang bulu, kepada siapapun harus tegakkan dengan yang sama. Kemudian ada civic education atau ada pendidikan kewarganegaraan. Bagaimana menjadi warga negara madani, bagaimana menjadi warga negara yang baik, yang mematuhi aturan-aturan. Bahkan kalau dalam Al-Quran, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah terhadap Allah, taatlah terhadap Rasul, dan taatlah terhadap ulil amri, pemimpin. Di sini pemimpin ketika membuat sebuah aturan, maka harus ditaati. Kemudian yang selanjutnya ada kategori demokrasi. Berdasarkan cara penyampaian pendapatnya, satu ada demokrasi langsung, kedua ada demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Jadi demokrasi langsung menyampaikan pendapat semuanya. Kalau demokrasi tidak langsung ada perwakilan. Kemudian ada demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat. Campuran antara demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan. Kemudian berdasarkan titik perhatiannya, demokrasi itu ada 3. Ada demokrasi formal, ada demokrasi material, dan ada demokrasi campuran. Demokrasi formal yaitu secara hukum menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik, demokrasi liberal. Jadi dalam bidang politik semuanya sama, memilih dan dipilih itu sama. Sehingga ada orang yang menyatakan ada debatable, koruptor itu kalau hak politiknya dicabut boleh atau tidak. Nah, itu memang bertentangan dengan hak politik dia, bertentangan dengan persamaan kedudukan dalam berpolitik, tapi mungkin itu sebagai salah satu langkah untuk melakukan optimum remedium terhadap kasus-kasus korupsi. Karena menurut konvensi Palermo yang disebut dengan korupsi itu adalah extraordinary crime atau kejahatan yang sangat luar biasa. Bahkan kalau dilihat para koruptor itu, korupsi itu ada 2. Ada corruption by the need, ada corruption by the greed. Kalau corruption by the need, berarti dia korupsi karena kebutuhan. Memang dia butuh uangnya. Tapi kalau corruption by the greed, tapi dia itu karena rakus. Nah, kebanyakan para koruptor itu karena dia rakus. Makanya sebagai salah satu bentuk optimum remedium, salah satunya dia hak politiknya itu dicabut. Bahkan kemarin berdasarkan putusan dari KPU, apabila dia terbukti secara inkrah, dalam artian sudah berkekuatan hukum tetap dia bersalah dan melakukan korupsi, maka dia tidak bisa untuk mencalonkan menjadi wakil rakyat. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, tapi ada orang yang tidak sependapat, kalau seperti itu jadi tidak ada ampunan dan lain sebagainya, padahal dia sudah menjalankan hukuman. Nah, mungkin itu debatable, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah demokrasi material. Dalam artian memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial, dalam bidang ekonomi dikembangkan di negara sosialis komunis. Hal tersebut. Kemudian ada demokrasi campuran, berupaya menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan menempatkan persamaan derajat dan hak setiap orang. Seperti itu. Kemudian berdasarkan prinsip ideologi, demokrasi itu ada 2. Ada demokrasi liberal dan ada demokrasi rakyat. Demokrasi liberal memberikan kebebasan yang luas pada individu. Sedangkan konsep yang keduanya yaitu campur tangan pemerintah diminimalkan bahkan ditolak. Seperti itu. Jadi kalau liberal itu lebih memberikan kebebasan kepada individu.
Bahkan campur tangan pemerintah itu ditolak gitu, seperti itu. Kemudian ada demokrasi rakyat, bertujuan menyejahterakan rakyat, negara yang dibentuk tidak mengenal perbedaan kelas, dan semua warga negara mempunyai persamaan dalam hukum dan politik. Kemudian berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara, demokrasi itu ada dua. Ada demokrasi parlementer dan ada demokrasi presidensial. Demokrasi parlementer artinya DPR lebih kuat daripada pemerintah. Menteri bertanggung jawab pula kepada DPR, program kebijakan kabinet disesuaikan dengan tujuan politik anggota parlemen, dan kedudukan kepala negara sebagai simbol tidak dapat diganggu-gugat. Kemudian ada presidensial, yaitu negara dikepalai oleh seorang presiden. Kekuasaan eksekutif dijadikan berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari rakyat oleh rakyat melalui badan perwakilan, dalam hal ini DPR. Kalau di Indonesia menggunakan kabinet presidensial. Kemudian presiden mempunyai kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR namun kepada presiden. Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga negara dan tidak dapat saling untuk membubarkan, seperti itu. Jadi dulu ketika ada zaman Abdurrahman Wahid, beliau mengeluarkan dekret pada saat itu untuk membubarkan DPR. Pada saat itu SBY sebagai salah satu menterinya dia menolak karena mungkin berbeda dengan dekret yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Pada saat itu beliau menyatakan mengeluarkan dekret yang menyatakan kembali bahwa Undang-Undang Dasar 1945 berlaku. Pada saat itu keadaan negara sangat genting. Tapi ketika pada saat Presiden Abdurrahman Wahid tidak seperti itu, makanya dekret tersebut tidak didukung oleh mayoritas alat kelengkapan negara, seperti itu. Tapi kalau ketika Presiden Soekarno semuanya mendukung hal tersebut, walaupun ada sebagian yang tidak mendukung. Kemudian demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia ini ada beberapa tingkatannya. Yang pertama kita pernah demokrasi parlementer, kemudian berubah menjadi demokrasi Pancasila terpimpin, kemudian berubah lagi menjadi demokrasi Pancasila Orde Baru, dan berubah kembali menjadi demokrasi era reformasi. Dari sekian jatuh bangun itu menjadikan hal yang lebih baik lagi, make it better to the best, seperti itu. Jadi untuk menjadi lebih baik lagi, jatuh bangun tidak apa-apa asal mencapai tujuan yang lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa Bapak berikan kepada kalian. Silahkan untuk berdiskusi, baik dalam diskusi pemahaman, nanti berbicara mengenai hal-hal yang belum dipahami, berdiskusi mengenai hal-hal yang belum dipahami, ada diskusi tentang materi esensial juga, kemudian bisa diskusi langsung juga. Terima kasih atas perhatian para mahasiswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.